Shalom, apa kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan, dan firman yang akan diperhadapkan bagi kita diambil dari Roma pasal yang ke-16 ayat yang ke-17 sampai yang ke-20 dengan perikop peringatan. Dalam firman Tuhan pada kesempatan saat ini, izinkan saya mengawalinya dengan mengingat bagi kita, sebentar lagi bangsa Indonesia merayakan hari kemerdekaan. Mulai dengan berbagai macam nuansa merah putih, baik itu kita temui di sepanjang jalan yang kita tempuh, atau kemudian dari segala pakaian, aksesoris yang digunakan oleh banyak orang. Merah putih ada di mana-mana. Dan pada zaman digital ini, kemerdekaan pun diisi dengan semakin banyaknya orang yang pintar di tengah-tengah kita. Pintar bukan hanya secara intelektual saja, tetapi kemudian juga dipenuhi dengan orang yang kemudian pandai membohongi, pandai korupsi, pandai kemudian membuat hoax, atau mereka pandai membuat, mengucapkan, dan menyebar berita bohong, sekaligus bisa memfitnah dan mengadu domba orang. Akhirnya adalah kondisi seringkali yang ditimbulkan rusuh dalam perjalanan kehidupan bermasyarakat. Nah, dari sisi ini sangat penting bagi kita untuk memahami bahwa sebagai warga negara yang baik, sekaligus kita adalah umat Tuhan yang dipanggil untuk bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Kita juga harus melihat kemerdekaan itu bukanlah dalam pengertian saya bebas, sebebas mungkin, atau seenak hati, tetapi siogianya haruslah kemerdekaan itu meningkatkan budi pekerti yang baik, yang luhur dalam perjalanan kehidupan. Nah, jika kita bersama-sama merenungkan Roma pasal 16 ayat 17 sampai yang ke-20 dalam firman Tuhan berperikop peringatan ini, Paulus juga mengingat hal yang sama. Jemaat Roma itu harus mawas diri, harus berhati-hati, bijaksana, bersih, dan juga mengandalkan Tuhan. Setidaknya itulah 3 poin yang kemudian menjadi hal yang penting yang diperlihatkan dari apa yang kita renungkan pada saat ini. Waspada maksudnya adalah setiap orang yang kemudian menjadi bagian dari umat Tuhan sekaligus warga negara harusnya menjadi pribadi yang tidak gampang ikut-ikutan, tidak gampang dan mudah diprovokasi, dipanas-panasi yang berakhir pada perpecahan, pada kelompok-kelompok di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Olehnya dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ayat yang ke-17, waspadalah. Kemudian yang kedua, selain waspada, umat Tuhan kemudian harus menghindari. Maksud menghindari bukanlah kemudian menjadi pribadi yang membenci. Andai kata ada orang yang suka memprovokasi, mempengaruhi orang untuk kemudian menimbulkan perpecahan. Menghindari di sini adalah menempatkan diri dengan memberi jarak terhadap segala hal yang sifatnya negatif, sehingga diri kita dijauhkan dari sifat memecah belah di tengah-tengah hidup bermasyarakat. Siogianya panggilan kita adalah memelihara cinta kasih damai di tengah-tengah kehidupan di dalam keberagaman kita. Hindari artinya memberi jarak untuk hal-hal yang negatif, termasuk orang-orang yang bisa mempengaruhi kita untuk berbuat tidak baik. Yang ketiga, kita dipanggil untuk bersikap bijaksana. Bijaksana atau bersih dari segala hal yang jahat. Bijaksana berarti kita umat Tuhan harus pandai memilah hal yang baik dan jahat. Dengan bijak dan pintar kita tidak gampang dibohongi, tidak gampang dipanasi, tidak gampang diprovokasi. Dan dengan demikian kita bisa mengambil langkah yang terbaik. Yang terakhir, sikap yang harus dimiliki kita
dalam mengisi kemerdekaan adalah kita bersandar pada Allah. Di dalam penutup ayat 20 dikatakan Allah lah yang menjadi sumber segala sesuatu yang diharapkan di dalam diri Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, firman pada hari ini menyapa dan mengajak kita semua sebagai umat Tuhan sekaligus warga negara yang baik. Dalam mengisi kemerdekaan, mari kita bersama-sama meningkatkan budi pekerti kita agar kita waspada terhadap yang memecah belahkan, agar kita menghindari segala hal yang sifatnya tidak baik, agar kita bijaksana dan bersih dalam menjalani kehidupan sekaligus menaruh pengharapan yang besar kepada Tuhan. Selamat merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Amin. Kita bersatu dalam doa, memohon pertolongan Roh Kudus memampukan kita menjalani firman Tuhan dalam tiap tindakan iman kita. Terima kasih untuk sapaan firman-Mu bagi kami hari ini. Kuatkan dan mampukan kami untuk melakukannya. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar dalam kelemahan kuasa-Mu lah yang menyempurnakannya. Pun demikian kami mohon berkat atas kami semua umat-Mu di tengah masa pandemi pada saat ini. Banyak saudara-saudara kami yang sakit, banyak keluarga dan saudara kami yang berduka. Mampukan kami tetap senantiasa tidak khawatir dan gentar, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami dengan tetap beriman dan berpengharapan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memampukan kami tua muda, agar kami tetap setia dalam melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Allah, kami serahkan hidup kami, pelayanan di gereja-Mu, bahkan seluruh tugas tanggung jawab kami dalam berbangsa dan bernegara hanya dalam kasih dan pimpinan Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.